yang saya banggakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat rezeki, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pemilihan raya Ketua dan Wakil Ketua HMSD periode 2022-2023 dengan tema Restorasi Kepemimpinan dengan menerapkan solidaritas, kolaboratif, dan progresif dalam menghadapi transformasi digital. Di sini saya Nisha Indah Febrianti selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, kedua pembacaan rundown, ketiga sambutan Kaprodi atau pembina HMSD, yang keempat pembacaan profil calon ketua dan wakil ketua HMSD, yang kelima orasi calon ketua dan wakil ketua HMSD, yang keenam debat calon ketua dan wakil ketua HMSD, yang ketujuh sosialisasi pemungutan suara, dan yang kedelapan adalah penutup. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, cukup. Sebelumnya dimohon kepada para hadirin untuk menghidupkan kameranya dan menggunakan background yang telah ditentukan. Bagi yang belum menghidupkan kameranya, silakan dihidupkan terlebih dahulu karena untuk foto bersama untuk dokumentasi. Sekali lagi dimohon kepada para hadirin untuk menghidupkan kameranya dan menggunakan background yang telah ditentukan. Oke, saya hitung dari 1 sampai 3. Untuk panitia mohon tolong di 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide kedua. 1, 2, 3.
Terima kasih kepada para peserta yang telah menghidupkan kameranya. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kaprodi Sains Data kepada Ibu Siti Homsah Eskom MCS. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Nisa ya. Ini MC-nya Mbak Nisa ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih Mbak Nisha dan para panitia. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya, saya agak terlambat tadi ya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah menyelenggarakan acara ini sehingga berjalan dengan baik dan mudah-mudahan lancar sampai acara ini selesai ya. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Umi Atiyah selaku pembina kemahasiswaan di Prodi Sains Data yang telah membimbing adik-adik kita sehingga dapat melaksanakan program-program kerja dan juga khususnya bisa menyelenggarakan acara hari ini, yaitu nanti terkait suksesi kepengurusan ya, atau estafet kepengurusan ke adik angkatan. Baik, alhamdulillah hari ini Ibu sudah lumayan lebih sehat ya, sehingga bisa bergabung. Dan juga saya bersyukur, saya ucapkan terima kasih juga kepada para pengurus HMSD di periode 2020-2021 ya, atau tahun 2021 ya, berakhir di bulan Februari atau bulan awal Maret ini, yang telah melaksanakan berbagai kegiatan di himpunan mahasiswa dan juga membuat berbagai macam acara dan juga menjadi istilahnya salah satu perpanjangan tangan dari Prodi untuk membuat branding Prodi atau mengenalkan Prodi di dunia atau di masyarakat. Nah, harapannya Ibu hari ini akan dapat terpilih kepengurusan yang baru ya, yang nanti dapat menyambung atau sebagai istilahnya ya, penerus hal-hal yang sudah baik, apa yang sudah dilakukan pengurus HMSD di tahun 2021 sampai 2002 ini, dan harapannya nanti juga akan kegiatannya lebih aktif lagi, terutama di bidang kegiatan akademik maupun non-akademik, sehingga dengan adanya wadah HMSD ini, para mahasiswa dapat menyalurkan minat dan bakat. Nah, harapannya nanti ke depannya akan banyak kegiatan yang lebih produktif ya. Kalau kemarin mungkin karena juga ini ada kepengurusan pertama, jadi masih meraba-raba bentuk kegiatan dan sebagainya. Nah, harapan Ibu kepengurusan yang berikutnya ini nanti programnya lebih tertata dan nanti punya target yang lebih lebih jelas dan targetnya bisa tercapai semuanya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hari ini kalau saya lihat tadi namanya debat calon ya. Betul ya? Debat calon ketua HMSD. Nah, di dalam era demokrasi ya, di dalam tatanan demokrasi yang namanya kepemimpinan atau estafet kepemimpinan itu selalu dilalui dengan cara musyawarah. Nah, musyawarah kalau bisa mufakat, tapi kalau tidak bisa mufakat ya berarti sistemnya adalah voting. Nah, apapun yang dihasilkan nanti hari ini, baik itu bentuknya mufakat, itu lebih bagus. Kalaupun nanti harus menggunakan cara voting, karena pilihannya mungkin tidak mengerucut kepada satu calon, berarti kalau sudah ada keputusan itu adalah satu hal yang harus dihormati semua pihak atau semua kelompok. Jadi kalau sudah terpilih satu yang tadi tidak setuju atau masih berseberangan, ya berarti setelah pemilihan selesai dan ditetapkan
ketua, ya berarti itu harus diikuti nanti ya. Dan segala perbedaan yang terjadi di masa pemilihan ini nanti dihilangkan, sehingga kedepannya adalah sama-sama bersama ketua yang baru dan pengurus yang baru membuat dan menjalankan program HMSD dengan baik. Nah, itu saja harapan dari Ibu. Saya belum kenal ya untuk calonnya ini siapa nanti ya. Nah, ini karena sudah ada pembina kemahasiswaan, nanti harapannya kalau selesai acara pemilihan ini nanti ada semacam laporan ya, atau semacam BAP atau MAM, Minute of Meeting yang harus dibuat dan nanti dilaporkan kepada Kaprodi untuk saya laporkan kepada fakultas sehingga nanti bisa dibuatkan penetapan SK seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja pesan dari saya. Mudah-mudahan pada hari ini menjadi ajang yang perdebatan yang seru dan bermanfaat dan ini juga menjadi latihan kalian semua untuk menunjukkan diri kompetensinya masing-masing ya calon kandidat nanti, kemudian sebagai suatu wadah juga berlatih ya bagaimana mengurus sebuah organisasi, bagaimana mengurus ya orang atau manusia, mengurus kelompok ya. Nah, ini sebagai ajang kalian belajar. Nah, jadi kalau nanti ada apa-apa ya dibicarakan secara profesional dan saya sangat senang sekali kalau ada hal seperti ini. Saya harapannya semuanya aktif. Silakan masing-masing kandidat dicecar ya, dicecar dengan pertanyaan kira-kira programnya akan seperti apa, visinya akan seperti apa dan sebagainya. Nah, apakah visi itu harus berubah? Nah, kalau visi pemimpin itu bisa berbeda, tapi kalau visi organisasi itu tidak boleh ganti-ganti kecuali memang ada hal mendasar yang harus dirubah ya. Jadi kemarin visi organisasinya apa? Nah, kalau ada hal yang mendasar harus dirubah boleh dirubah. Tapi kalau visi pemimpin itu boleh berubah-ubah ya. Visi pemimpin itu misalnya saya ingin tahun depan semua mahasiswa HMSD itu sudah terlibat di dalam PKM misalnya ya. Nah, itu kan visi pemimpin. Nah, tetapi kalau visi organisasi yang kemarin sudah ditetapkan itu sebaiknya tidak berubah-ubah. Kalau memang ada perubahan signifikan misalnya tidak sesuai dengan kondisi atau atau masih tidak jelas visinya, itu boleh dirubah, tapi melalui sebuah mekanisme musyawarah ya. Jadi perubahan visi itu harus mekanisme musyawarah, tidak ditentukan oleh pengurus. Nah, karena itu sebuah organisasi. Jadi ada musyawarah, ada diskusi di dalam forum HMSD, berarti masyarakatnya siapa? Berarti seluruh mahasiswa prodi itu diundang. Nah, itu. Nah, itu saja dari saya, adik-adik sekalian. Selamat menjalankan ini namanya pemilu atau apa istilahnya ini, Mbak Nisha? Pemira, Bu. Oh, pemira ya. Selamat menjalankan pemira. Semoga sukses ya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Prodi tetap akan mensupport kegiatan-kegiatan adik-adik di AMSD. Yang penting adalah komunikasi yang baik antara prodi bisa melalui Kaprodi atau melalui Ibu Atiyah sebagai pembina kemahasiswaan. Demikian sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Homsah atas kata sambutannya. Selanjutnya akan saya bacakan profil dari para kandidat calon ketua dan wakil ketua HMSD. Yang pertama adalah profil dari paslon nomor 1 sebagai calon ketua HMSD periode 2022-2023. Dengan nama Miko Ardian dari Prodi S1 Sains Data Angkatan 2020.
memiliki riwayat pendidikan yang pertama SMP Negeri 2 Tanjung Leidong, kemudian SMA Negeri 1 Tanjung Leidong, dan Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Selanjutnya untuk pengalaman organisasi, yaitu ada Himpunan Mahasiswa Sains Data atau HMSD, periode 2020 sampai 2021. Lalu ada Badan Pengawasan Pemilihan Raya Mahasiswa atau Bawasra, periode 2020-2021. Kemudian ada Bangun Pendidikan Indonesia atau BPI, periode 2020 hingga 2021. Lalu ada Organisasi Siswa Intra Sekolah atau OSIS, periode 2018-2019. Selanjutnya untuk paslon nomor 1 sebagai calon wakil ketua HMSD, yaitu dengan nama Sri Handini dari Prodi S1 Sains Data Angkatan 2020. Memiliki riwayat pendidikan di SMP Negeri 1 Majalaya, kemudian SMA Negeri 1 Majalaya, dan Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Untuk pengalaman organisasi, yang pertama di tim Bisa AI tingkat nasional, menjabat sebagai tim partnership dan marketing periode 2021 hingga sekarang. Kemudian ada tim Wulit Botanica Beauty tingkat nasional, menjabat sebagai koordinator project officer for entrepreneur community tahun 2021. Selanjutnya untuk profil paslon nomor 2 sebagai calon ketua HMSD 2022-2023, yaitu Lutfi Rakan Nabila dari Prodi S1 Sains Data Angkatan 2020. Dengan riwayat pendidikan, itu yang pertama SMP Negeri 11 Depok, SMA Negeri 7 Depok, lalu Universitas Tanjung Pura Pontianak, dan Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Untuk pengalaman organisasi, ada Himpunan Mahasiswa Sains Data atau HMSD periode 2020 hingga 2021. Kemudian ada Himpunan Mahasiswa Islam periode 2019-2020. Lalu ada UKM MIPA Science Institute periode 2019-2020. Dan Himpunan Mahasiswa Jawa Barat periode 2019-2020. Selanjutnya untuk calon wakil ketua paslon nomor 2, yaitu Elizabeth Angeline Wilhelmina dari Prodi S1 Sains Data Angkatan 2020. Memiliki riwayat pendidikan di swasta Katolik SMP Marsudirini, lalu swasta Katolik SMA Tarakanita 1, dan Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Selanjutnya pengalaman organisasi, yaitu yang pertama Orang Muda Katolik Wilayah Saint Yakobus Paroki MBSB, menjabat sebagai wakil ketua periode 2018 hingga 2020. Lalu ada Korps Putri Tarakanita atau Marching Band, menjabat sebagai komandan periode 2019-2020. Kemudian Himpunan Mahasiswa Sains Data menjabat sebagai ketua periode 2021-2022. Lalu ada ILIORA atau Ikatan Alumni Korps Putri Tarakanita menjabat sebagai staf workshop dan webinar periode 2021 hingga 2024. Dan yang terakhir UKM Manggala di Institut Teknologi Telkom Purwokerto dan menjabat sebagai staf divisi kreatif dan desain tahun 2022. Itu tadi profil dari paslon calon ketua dan wakil ketua HMSD periode 2022-2023. Acara selanjutnya adalah orasi dari calon ketua dan wakil ketua HMSD. Kepada kandidat nomor 1, Miko, Adrian, dan Sri Handini, waktu dan tempat dipersilakan. Izin interupsi, panitia. Ya. Untuk urutan,
Sebelumnya bukannya kami urutan pertama ya? Untuk urutan orasinya, bukan urutan paslon. Maaf, ada kesalahan. Ya, benar. Silakan kandidat nomor 2. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Sudah bisa saya mulai? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Siti Homsah, Eskom MCS, selaku Kaprodi Sains Data ITTP, Ibu Umi Atiyah, Eskom Mkom, selaku Kemahasiswaan Prodi Sains Data ITTP, rekan-rekan mahasiswa Sains Data sekalian, serta panitia pemirah HMSD ITTP. Pada kesempatan di pagi hari ini, saya Lutfi Rekan Nabila, selaku calon Ketua HMSD ITTP periode 2022-2023 bersama rekan saya, Elizabeth Angelin selaku calon wakil ketua HMSD 2022-2023. Adapun tujuan kami di sini ialah ingin melakukan sebuah orasi yang berisi visi dan misi serta rencana perkor kami sebagai salah satu tahapan ya yang harus dilewati di dalam pemirah HMSD ITTP. Langsung saja, bisa di next slide. Maaf, bisa di next slide. Mohon maaf, sepertinya ada kesalahan teknis. Oke. Ya, jadi yang pertama kami ingin membawa visi yaitu terciptanya Himpunan Mahasiswa Sains Data ITTP sebagai sebuah organisasi yang smart. Nah, SMART ini merupakan akronim dari solid, mudah, adaptif, representatif, dan aspiratif, serta transparan. Next slide. Untuk misi yang pertama, kami ingin membangun sebuah sistem dan mekanisme hubungan organisasi ya, dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong, yang memiliki arti bahwa di dalamnya itu kita bekerja sebagai keluarga. Jadi segala hal yang dilakukan dan terjadi di dalam organisasi ya, seperti misalnya pengambilan keputusan ataupun sikap dan lain-lain, itu dilakukan berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Nah, lalu salah satu contoh dari sikap kekeluargaan dan gotong royong ya, ialah apabila ketika kita melihat teman kita itu sedang kesulitan ya, dan kita itu berinisiatif untuk membantu, walaupun memang ya itu bukan job-desk kita. Jadi jangan sampai kita berpikiran bahwa itu kan bukan job-desk saya, untuk apa saya bantu ya. Jadi jangan sampai berpikiran seperti itu. Jadi sikap seperti inilah ya yang ada di dalam misi kita yang pertama ya, yang merupakan perwujudan dari visi kami yaitu solid. Lalu misi yang kedua, kami ingin meningkatkan kualitas dan pribadi mahasiswa Sains Data ITTP yang lebih unggul di bidang akademik dan non-akademik. Kita semua tahu ya bahwa manusia itu dikaruniai bakat yang berbeda ya. Ada yang unggul dan berminat di bidang akademik, ada juga di bidang non-akademik. Dan kita merasa bahwa kedua hal ini sangatlah penting ya untuk ditelusuri ya. Dan kita sekarang belajar di sebuah perguruan tinggi ya, sebuah lembaga akademik. Karena itulah tentunya kami ingin berfokus pada pengembangan kualitas dan pribadi mahasiswa Sains Data ITTP di bidang akademik. Tetapi di sisi lain teman-teman, kami juga tidak ingin melupakan bahwa akan tetap ada orang yang minatnya itu ke arah non-akademik. Dan disitulah kami ingin datang, mewadahi, dan membantu mereka. Seperti itu. Lalu yang ketiga, kami ingin menyediakan wadah khusus bagi para kader muda belajar bersama demi menyongsong kesuksesan organisasi dan menempatkannya sesuai dengan keahlian masing-masing. Kami meyakini ya bahwa salah satu indikator keberhasilan organisasi itu ialah ditandai dengan berhasilnya regenerasi. Dan dalam hal ini, itu diwujudkan dengan hadirnya anggota-anggota baru. Kami akui ya bahwa memang selama setengah tahun ini ya, Angkatan 21 itu kurang banyak dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan. Dan karena itulah di periode selanjutnya kami ingin menjalin kedekatan yang lebih erat ya dengan kalian gitu, mahasiswa Angkatan 20 yang belum pernah berada di HMSD ataupun yang sudah pernah berada di HMSD, serta khususnya para Angkatan 21 ya, para calon kader muda, untuk bergabung bersama kami, belajar bersama layaknya keluarga, membantu menyongsong HMSD itu menjadi lebih baik ya, dengan menyumbangkan dan mengaplikasikan keahlian yang kalian miliki masing-masing, seperti itu. Bisa tolong di next slide.
Lalu yang keempat, kami memiliki misi untuk membuat HMSD itu menjadi sebuah organisasi yang selalu siap terhadap perubahan, segala perubahan, baik di lingkungan kampus ataupun di masyarakat. Karena kami ingin ya bahwa manfaat yang dihasilkan HMSD itu tidak hanya dirasakan oleh kalangan internal saja, tetapi juga oleh masyarakat. Nah, seperti misalnya katakanlah di saat ada bencana ya, yang tentunya musibah itu tidak mungkin kita harapkan ya. Seandainya kejadian, tentunya kita akan langsung bergerak dan melakukan aksi yang dapat membantu mereka yang sedang terkena bencana. Seperti salah satu contohnya ya membuka donasi berupa uang ataupun barang. Yang mana misi ini kami itu sejalan dengan salah satu tridharma perguruan tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Lalu yang kelima, kami ingin HMSD itu menjadi sebuah organisasi yang mampu mewujudkan aspirasi mahasiswa sains data dalam setiap pengambilan keputusan. Ini mirip ya dengan misi kami yang pertama, yaitu tentang kekeluargaan, hanya saja ini lebih terkonsentrasi ke pengambilan keputusan. Artinya di sini adalah kondisi tiap orang itu berbeda-beda ya, latar belakangnya berbeda-beda. Dan dengan kami memahami perbedaan tersebut, ketika kalian menyampaikan pendapat ya, tentu kami jadikan sebagai bahan pertimbangan ya dalam mengambil keputusan. Terlebih dalam membuat keputusan-keputusan strategis ya, yang mana keputusan ini baru akan kita rasakan dampaknya dalam jangka panjang gitu. Jadi rekan-rekan, keputusan kalian, keputusan kita bersama, kami yakini merupakan hal yang sangat berharga ya, dan akan sangat menentukan kemana arah HMSD itu ke depannya, sesuai dengan perwujudan dari visi kami yang pertama, yaitu representatif dan aspiratif. Dan yang terakhir, kami ingin menjamin kebebasan bagi mahasiswa sains data untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan kegiatan dari setiap hasil yang dicapai. Sesuai dengan perwujudan dari visi kami, yaitu transparan, di mana nantinya kami ingin agar tidak saling ada kecurigaan ya, terkait bagaimana sistem kerja dari HMSD, seperti salah satunya untuk hal yang sensitif ya, seperti kondisi keuangan. Dan ya, nilai-nilai itulah ya rekan-rekan yang ingin kami bawa dan kami terapkan ke dalam HMSD periode 2022-2023 nanti, apabila terpilih kembali. Selanjutnya adalah usulan program kerja yang kami rencanakan untuk diselenggarakan selama periode 2022-2023. Silakan di next slide. Yang pertama dalam bidang kepemimpinan dan kelembagaan. Kegiatan pertama adalah latihan dasar kepemimpinan bagi internal HMSD 2022-2023, di mana manfaat dari kegiatan ini adalah untuk memupuk rasa dan jiwa kepemimpinan bagi pengurus HMSD 2022-2023 yang harus siap menjadi pribadi yang solid, adaptif, representatif, dan aspiratif. Tentu kegiatan ini juga dapat bekerja sama atau berkolaborasi dengan UKM Manggala maupun komunitas eksternal. Berikutnya adalah program unggulan dari bidang ini, yaitu kaderisasi mahasiswa sains data, di mana tidak adanya kaderisasi rasanya sulit bagi organisasi dapat bertumbuh maju dan dinamis. Maka dari itu, kaderisasilah yang dapat menciptakan bibit-bibit muda yang meneruskan generasi pengurus HMSD. Berikutnya adalah kegiatan studi banding ke ormawa lain maupun eksternal maupun internal. Kegiatan ini adalah suatu konsep belajar di lingkungan yang berbeda guna peningkatan mutu, perbaikan peraturan maupun perbaikan sistem yang ada di HMSD. Berikutnya, dalam bidang sosial, terdapat kegiatan HMSD Charity, di mana mahasiswa sains data dapat berkarya, berinovasi, dan berbagi. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas dan rasa kepedulian terkhusus bagi masyarakat di sekitar IT Telkom Purwokerto. Berikutnya, dalam bidang edukasi, di mana program unggulan yang pertama adalah pembekalan Satria Data, di mana Satria Data ini merupakan suatu ajang kompetisi nasional untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang statistika dan sains data. Maka dari itu, dirasa perlu bagi prodi kita untuk dapat berperan aktif, mengirimkan ataupun mendelegasikan tim-tim yang unggul di bidang akademik yang sesuai dan selaras dengan bidang prodi sains data. Berikutnya adalah kunjungan studi ke BPS maupun Kominfo di Banyumas. Diharapkan dari kegiatan ini, mahasiswa sains data dapat terinspirasi untuk menjadi ujung tombak penerus generasi digital. Dan berikutnya adalah kegiatan pelatihan soft skill bagi mahasiswa sains data. Salah satu kegiatan ini merupakan cara yang efektif untuk menumbuhkan soft skill, cara berinteraksi maupun bersosialisasi mahasiswa sains data yang baik dan benar. Berikutnya, dalam bidang minat dan hiburan. Kegiatan pertama adalah Hari Keakraban Lintas Angkatan. Siapa sih yang belum familiar dengan Hari Keakraban ini? Tentunya diadakan acara ini adalah untuk terwujudnya solidaritas mahasiswa sains data lintas angkatan dengan bentuk-bentuk atau option kegiatan berupa nongkrong bareng atau nonton bareng, main bareng, dan wisata.
Kegiatan kedua adalah olahraga bersama lintas angkatan yang disebut dengan SDS, Science Data Sport. Seperti yang sudah diketahui, HMSD kini sudah memiliki Sains Data Musik dan Sains Data Art. Tapi tidak hanya itu, kami tidak melupakan di bidang olahraga, di mana juga untuk mempererat kekeluargaan, tetapi juga untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan bagi teman-teman yang ingin berprestasi di bidang olahraga. Berikutnya, acara puncak raya untuk memperingati hari berdirinya Sains Data yang ketiga adalah Dies Natalis Prodi Sains Data, di mana rangkaian acaranya terdiri dari kompetisi untuk umum, baik akademik maupun non-akademik, yang berikutnya ditutup dengan acara pentas seni yang dapat berkolaborasi dengan UKM seni, band lokal, dan acara ditutup dengan awarding untuk setiap pemenang dari kompetisi. Lalu selanjutnya, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa di HMSD TTP ini sejauh ini ada 4 divisi. Ada divisi Kominfo, divisi Penmas, divisi Minat Bakat, serta divisi Penelitian dan Inovasi. Dan teman-teman sekalian, jika seandainya kami dipercaya kembali untuk memimpin HMSD TTP, maka kami berencana untuk menambah jumlah divisi di HMSD itu menjadi 6 divisi ya, dengan munculnya divisi baru yaitu divisi Kewirausahaan dan divisi PSDM atau Pengembangan Sumber Daya Manusia. Lalu latar belakang kenapa kami berencana untuk menambah divisi ini, untuk divisi kewirausahaan sendiri ya, ialah karena dalam menjalankan organisasi, tentu kita perlu yang namanya biaya ya. Dan biaya ini biasanya kita dapatkan dari kas anggota ataupun dari bantuan institusi. Tetapi tentunya teman-teman, kita sadar bahwa kita tidak dapat terus mengandalkan kepada dua hal tersebut. Dan karena alasan itulah, kami berencana untuk membentuk divisi kewirausahaan ya, agar HMSD itu bisa menjadi organisasi yang lebih mandiri, khususnya tuh dalam hal pendapatan keuangan, dan supaya bisa terus beroperasional secara berkelanjutan dan maksimal. Nah, lalu selanjutnya untuk divisi PSDM sendiri, saya yakin ya bahwa semua dari kita sepakat, mayoritas dari kita sepakat ya bahwa kualitas SDM itu sangat berpengaruh ya dalam menunjang keberhasilan suatu organisasi. Tak peduli sebagus apapun prokernya ataupun visi misi dari suatu organisasi, tetapi jika kualitas SDM-nya itu tidak dijaga dan ditingkatkan, maka hal itu akan mengakibatkan pada hasil yang jauh dari kata maksimal gitu dari seluruh rangkaian proker organisasi. Dan itulah kenapa kami berencana untuk menambahkan divisi PSDM dan kewirausahaan ke dalam HMSD. Ya, kurang lebih seperti itu saja dari kami. Terima kasih atas perhatiannya Ibu Komsah, Bu Umi, rekan-rekan sekalian, serta panitia pemira. Saya berserta Angelin meminta maaf jika ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada paslon nomor 2 atas orasinya. Selanjutnya adalah orasi dari paslon nomor 1. Baik, sudah bisa saya mulai? Iya, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada pembawa acara yang telah mengizinkan kami untuk menyampaikan orasi pada kegiatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Siti Homsa, SKMCS selaku Kaprodi dari Prodi Sains Data, dan juga Ibu Miatia sebagai kemahasiswaan di Prodi Sains Data. Serta rekan-rekan sekalian yang hadir pada ruang Zoom kali ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat karunia rahmat, kesehatan, peluangan waktu, dan kelancaran berpikir, kita semua berkumpul dan bisa ikut dalam kegiatan pada pagi hari ini. Izinkan kami dari pasangan calon ketua dan wakil ketua himpunan mahasiswa sains data periode 2022 dan 2023 dengan nomor urut 1 untuk menyampaikan orasi pada kegiatan ini. Sebelumnya kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, walaupun tadi sudah diperkenalkan, lebih baiknya kita memperkenalkan diri secara masing-masing. Saya Miko Ardian dari Angkatan 2020, berasal dari Medan dengan moto hidup We Never Know Until We Try. We try di sini bermaksud sebagai konotasi positif ya. We try untuk mengevaluasi sejauh mana kesempatan kita untuk bisa menggali potensi diri kita. Lalu sebelum saya mengajukan diri sebagai calon ketua dari Hima Sains Data 2022-2023, saya memiliki beberapa pengalaman organisasi. Yang pertama yaitu koordinator divisi penelitian dan inovasi
di HMSD pada periode 2021-2022. Lalu saya menjadi staf di Biro Administrasi Badan Pengawas Pemilihan Raya di tahun 2021 dan 2022, serta saya juga aktif di eksternal kampus, yaitu Organisasi Bangun Pendidikan Indonesia sebagai staf sekretaris di batch 1. Next. Baik, perkenalkan nama saya Sri Handini. Saya berasal dari angkatan 2020 asal Bandung dan mempunyai moto hidup do it for you, not them. Di sini saya mempunyai beberapa pengalaman organisasi maupun kepanitiaan. Yang pertama sebagai koordinator divisi Humas dan Publikasi Dinamika tahun 2021-2022. Lalu ada koordinator Project Officer for Entrepreneur Community di Mufid Botanica Beauty batch 2. Lalu sebagai staff tim partnership dan marketing lomba Teens AI di Bisa AI. Next slide. Baik, kami memiliki usungan kabinet jika nantinya kami terpilih, yaitu dengan nama Kabinet Sinergi, yang tersusun dari kata-kata solid, berintegrasi, inovatif, dan aktif. Solid di sini bermakna sebagai HMSD mempunyai hubungan yang kuat dan memiliki sikap saling mendukung. Berintegrasi bermakna setiap peran di dalam tubuh himpunan mahasiswa sains data dapat saling melengkapi guna membentuk satu kesatuan yang utuh agar tercapainya suatu tujuan yang sama. Inovatif bermakna HMSD yang kreatif dan mempunyai inisiatif untuk mewujudkannya ke dalam kerja nyata, serta aktif bermakna himpunan mahasiswa sains data berperan aktif dalam menghadirkan kegiatan-kegiatan yang inovatif dan bermanfaat. Dengan begitu, HMSD periode 2022-2023 diharapkan mampu membangun hubungan kerjasama yang solid, saling berintegrasi agar bisa bersama-sama aktif dalam menghadirkan kegiatan-kegiatan yang inovatif. Lalu Next. ada makna dari logo Kabinet Sinergi itu sendiri. Ada 5 tanda veritas yang membentuk siluet 5 manusia, melambangkan solidaritas dan kerjasama antar anggota HMSD. Lalu 5 buah veritas itu bermakna 5 sila pada Pancasila. Adapun makna warna logonya, warna merah itu melambangkan HMSD yang aktif, warna abu itu melambangkan solidaritas antar anggota HMSD, warna jingga muda itu melambangkan HMSD yang inovatif, warna jingga tua itu adalah melambangkan warna HMSD itu sendiri, dan warna biru melambangkan HMSD yang berintegrasi. Next slide. Di sini kami membuat visi, yaitu aktualisasi himpunan mahasiswa sains data sebagai pioner dalam mewujudkan mahasiswa yang berpartisipasi aktif, kreatif, dan kolaboratif dengan berlandaskan asas profesionalitas, Pancasila, dan kekeluargaan. Aktualisasi di sini dimaksudkan dengan adanya organisasi HMSD, diharapkan bisa mewujudkan dan menjadi pioner tentunya atau aktor dalam mendorong mahasiswa sains data yang aktif atau ikut berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan akademik maupun non-akademik, internal maupun eksternal kampus. Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, tentunya juga akan mengasah pemikiran kreatif mahasiswa. Di HMSD ini juga nantinya akan menjadi ajang pengasahan skill berkolaborasi antara anggota satu dengan yang lainnya, tanpa memandang adanya asalnya dari mana, sukunya apa, agamanya apa, bahkan gendernya sekalipun. Dengan semua hal tersebut juga didasarkan pada asas profesionalitas, di mana tidak boleh mencampurkan urusan pribadi ke dalam organisasi. Diharapkan juga pada periode selanjutnya, para pengurus himpunan mahasiswa sains data dapat lebih mengasah jiwa sosial dan menjadi mahasiswa yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Di balik semua itu juga, HMSD merupakan keluarga kedua, di mana antara anggota dapat saling membantu dan berkolaborasi satu sama lain, sehingga menciptakan lingkungan yang harmonis. Next. Di sini kami telah merumuskan 4 misi, di mana misi pertama yaitu mendorong HMSD dan mahasiswa sains data untuk berpartisipasi aktif di berbagai kegiatan, serta membangun koordinasi yang baik dan berkesinambungan bersama seluruh elemen sivitas akademika. Pada misi nomor 1 ini diharapkan HMSD dan mahasiswa sains data aktif dalam berbagai kegiatan, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Namun tidak hanya aktif di kegiatan tersebut, tapi juga menjaga hubungan yang berkelanjutan dengan seluruh elemen sivitas akademika. Misi nomor 2, membuat dan melaksanakan program kerja kreatif yang memiliki cakupan luas serta bermanfaat bagi semua pihak. Pada misi nomor 2 ini, program kerja yang dibuat akan memberikan ide-ide baru dengan cakupan dan manfaat luas, tidak hanya untuk mahasiswa itu sendiri,
tapi juga bagi masyarakat sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi. Misi nomor 3, membangun kolaborasi dan menjunjung tinggi tanggung jawab dengan penuh profesionalitas dan lapang dada. Maksudnya adalah dalam setiap kegiatan senantiasa membangun kolaborasi diiringi tanggung jawab akan tugas masing-masing dengan rasa ikhlas dan tidak ada paksaan. Lalu misi nomor 4, membangun kerjasama dengan organisasi internal maupun eksternal kampus sebagai media tukar pikiran dan musyawarah. Pada misi nomor 4 ini, bertukar pikiran dengan organisasi lain dengan harapan akan menambah wawasan, ide, dan inovasi baru untuk HMSD itu sendiri. Next slide. Di sini kami memiliki beberapa program kerja yang nantinya akan bisa kami laksanakan jika nantinya kami terpilih. Yang pertama yaitu ada After Campus Talk, di mana kegiatan ini merupakan webinar atau seminar nanti kegiatan dilakukan secara online maupun offline dengan mengusung tema sesuai request dari mahasiswa atau mahasiswi dengan difasilitasi juga dengan mentor-mentor yang sudah berpengalaman sesuai dengan tema yang diambil. Di sini juga mahasiswa bisa berdiskusi dengan para mentor sehingga terjadi tukar pikiran, sekaligus melatih cara berkomunikasi mahasiswa. Tema yang diambil pun tidak selalu soal akademik, bisa mengusung tema tentang permasalahan remaja, cara mengatasi kegabutan, dan masih banyak lagi. Dan juga di After Campus Talk ini, kita juga bisa sharing tentang apa sih info-info lomba atau kegiatan yang bisa kita laksanakan gitu. Yang kedua ada Bengkel Data. Kegiatan ini merupakan studi klub yang bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa atau mahasiswa sains data untuk membahas dan sharing ilmu mengenai data science, di mana kita di sini juga bisa menciptakan produk data science sendiri, bisa menjadikan branding dari apa sih itu data science di mata publik, dan kita bisa menciptakan suatu hal yang bermanfaat bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi masyarakat luas. Yang ketiga yaitu Aksioma, singkatan dari Aksi Sosial Mahasiswa. Kegiatan ini merupakan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk menerapkan serta membagikan ilmu kepada masyarakat sekitar sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi. Yang keempat ada Awarding Night. Kegiatan ini merupakan penghargaan bagi staf yang paling aktif dan berkontribusi besar dalam himpunan mahasiswa sains data, serta penghargaan bagi divisi yang memiliki program kerja dengan dampak yang sangat berpengaruh bagi seluruh mahasiswa atau mahasiswi sains data. Di Awarding Night ini kita juga ada seperti staff terfavorit atau divisi terfavorit. Jadi di sini kita ingin memberikan apresiasi terhadap kerja keras mereka selama satu periode dalam menjalani sebagai pengurus HMSD. Yang terakhir ada Public Speaking Season. Kegiatan ini merupakan pelatihan bagi seluruh mahasiswa atau mahasiswa sains data untuk mengasah skill public speaking, di mana public speaking ini merupakan hal yang sangat penting dan hal yang sangat mendasar bagi seorang mahasiswa untuk bagaimana cara berinteraksi dengan umum, berbicara dengan orang banyak, dengan dimentori oleh public speaker yang sudah ahli dan berpengalaman. Next. Demikian penyampaian orasi mengenai visi misi dan program kerja dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari paslon nomor 2 atas orasinya. Maaf, nomor 1. Selanjutnya adalah debat calon ketua dan wakil ketua HMSD, di mana debat ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Pada sesi pertama adalah pertanyaan wajib yang harus dijawab oleh paslon. Dan pertanyaannya akan saya sampaikan dan harus dijawab dalam waktu 2 menit. Kemudian pada sesi kedua adalah pertanyaan pro kontra, di mana kandidat akan diminta memberi argumen mengenai contoh kasus. Lalu pada sesi debat kedua ini, kandidat akan dibagi menjadi dua kubu, yaitu yang pertama pro dan kontra. Paslon pertama akan diberi pertanyaan,
Kemudian paslon lainnya diminta untuk menanggapi, menyanggah, atau bertanya tentang argumen tersebut. Lalu sesi ketiga adalah sesi tanya jawab. Sebelumnya akan saya bacakan peraturan debat. Yang pertama, peserta debat terdiri dari mahasiswa S1 Sains Data, panitia pemilihan, pembina HMSD, Kaprodi Sains Data, dan seluruh pasangan calon ketua dan wakil ketua HMSD 2022-2023. Next. Lalu yang kedua, kandidat, tim sukses, dan pendukung dilarang melakukan keributan dan melakukan provokasi terhadap paslon lain. Yang ketiga, setiap kandidat menjawab pertanyaan dari panelis sesuai waktu yang diberikan, yaitu 2 menit untuk menjawab tiap pertanyaan. Yang keempat, tidak diperkenankan argumen yang mengandung sara atau hal-hal yang dapat memicu keributan. Yang kelima, dilarang menghina dan menjatuhkan kandidat paslon lain. Yang keenam, terdapat 3 sesi. Sesi pertama yaitu pertanyaan wajib, sesi kedua tanggapan pro dan kontra, dan sesi ketiga adalah tanya jawab antara kandidat dan peserta. Yang ketujuh, setiap kandidat diberikan kesempatan menyanggah argumentasi dari pasangan lain pada sesi kedua. Yang kedelapan, peserta diberikan kesempatan bertanya sebanyak 1 kali kepada masing-masing kandidat paslon dan dibatasi 3 orang penanya untuk setiap kandidat calon. Dan yang terakhir, seluruh peserta debat harus memenuhi peraturan Zoom meeting. Nah, itu tadi peraturan dari debat calon ketua dan wakil ketua HMSD. Langsung saja kita mulai debat sesi pertama. Di sesi ini terdapat 4 pertanyaan yang wajib dijawab oleh semua paslon. Untuk panitia bisa ditampilkan, tolong ditampilkan pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, pada sesi pertama yaitu, apakah arti menjadi seorang pemimpin? Pada paslon nomor 1, silakan diberikan jawabannya. Oke, dengan saya paslon 1 akan menjawab pertanyaan menjadi seorang pemimpin. Pemimpin di sini menurut saya adalah seorang yang mengajak, mengkoordinir, dan juga terbuka kepada seluruh anggotanya. Di mana seorang pemimpin itu tidak boleh adanya egoisme, tidak boleh adanya saling tuduh-menuduh, ataupun tidak boleh adanya saling menyalahkan, karena seorang pemimpin adalah seorang yang netral dan juga dia menjadi seorang yang menstrukturisasi suatu hal. Jadi di mana menjadi seorang pemimpin ini mengajak semua anggotanya untuk sama-sama mencapai visi atau misi yang sudah ditentukan.
Maaf, tadi terputus ya. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah. Silakan dilanjutkan. Oke, di mana menjadi seorang pemimpin artinya itu mengajak anggotanya ataupun rekan-rekannya untuk mencapai tujuan dan visi misi yang sudah dijanjikan. Mungkin bisa ditambahkan dari rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini pemimpin adalah seorang yang bisa mengemban tugas dan tanggung jawab, di mana bisa sama seperti Miko, yaitu mengarahkan anggotanya ke visi dan misi yang telah kita buat sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya dari paslon 1. Selanjutnya, untuk paslon 2, silakan memberikan jawabannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Nisha. Menurut saya seorang pemimpin itu ini ya, orang yang mampu mengelola dan mengatur sejumlah pekerjaan ya untuk mencapai suatu tujuan organisasi tertentu ya, melalui cara-cara ataupun metodenya masing-masing. Dan menurut saya seseorang itu dapat dikatakan sebagai pemimpin ya jika ia mampu mengolah kemampuan intelektualitasnya, selain itu juga memiliki kekuatan atau kemampuan dalam membuat keputusan ya, sehingga dapat dikerahkan ke arah mana dan bagaimana rekannya untuk bekerja ya, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan menurut saya intinya itu seorang pemimpin itu harus mampu mempunyai pengaruh ya, atau influence. Kita harus tahu apa yang menjadi target, visi dan misi kita, terus kita harus juga bisa memberi semangat pada diri kita sendiri ya untuk mencapai suatu misi dan apa yang harus dilakukan gitu agar goal kita itu tercapai atau tujuan kita tercapai. Tapi sebelum itu ya tentunya kita harus tahu mengenai kapasitas diri kita dulu ya. Kita harus tahu posisi level kita itu sebelum memulai melakukan sesuatu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin Mbak Angel bisa menambahkan jika ingin. Baik, saya ingin menambahkan sedikit dari tanggapan Bapak Raka. Seseorang dapat dikatakan sebagai pemimpin jika ia mampu mengolah kemampuannya seperti apa dan melihat kondisi lingkungan maupun sumber daya yang ia miliki. Apakah mampu dimanfaatkan sesuai dengan porsi dan posisinya, sehingga seorang pemimpin dapat dikatakan bahwa ia yang mampu mempengaruhi ke arah mana dan bagaimana rekannya atau timnya, organisasinya dapat bekerja untuk suatu yang dicapai. Terima kasih atas jawabannya dari para paslon. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua. Kontribusi apa yang akan Anda berikan untuk mengembangkan HMSD? Kepada paslon nomor 2, silakan berikan jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kontribusi apa yang akan saya berikan? Untuk paslon 1. Mohon maaf. Paslon 1 kan? Untuk paslon 2. Oh iya, mohon maaf. Silakan paslon nomor 2 dan untuk timernya mohon diulang. Apa sudah bisa saya mulai? Silakan. Ya, kami ingin ya menjadikan HMSD itu sebagai anggotanya itu sebagai seseorang yang memiliki semangat kekeluargaan dan gotong royong yang erat ya, dibekali dengan profesionalitas dan kepemimpinan secara turun-temurun. Kami ingin memberikan ini supaya nantinya para kader HMSD itu ya bisa berkualitas gitu dan mampu memimpin organisasi dengan baik sehingga regenerasi itu berjalan baik. Selain itu juga kami ingin memberikan pembekalan ya kepada mahasiswa sains data gitu, dengan mengembangkan dan meningkatkan kemampuan akademik terkait keilmuan sesuai jurusan kita ya, jurusan data science, sehingga itu bisa diimplementasikan tidak hanya ke lingkungan internal, tapi juga eksternal. Lebih baik lagi apabila seandainya kita ini mampu mengikuti lomba-lomba kompetisi ya di tingkat nasional ataupun internasional. Dengan terwujudannya nanti itu ikut sertanya mahasiswa sains data ITTP ya ke dalam setiap lomba berskala nasional gitu sesuai keilmuan jurusan.
Terus juga kami pengen sih menjadikan mahasiswa sains data ITTP itu sebagai organisasi yang peka terhadap kondisi sekitar gitu, tidak hanya memberikan manfaat bagi anggotanya, tetapi juga memberikan manfaat di lingkungan sekitar supaya nantinya HMSD itu bisa aktif gitu melakukan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Kurang lebih dari saya seperti itu. Baik, Terima saya kasih. izin menambahkan, berdasarkan hasil evaluasi dari periode sebelumnya, HMSD periode sebelumnya, perubahan yang ingin dicapai untuk menjadi sebuah pengembangan nanti ke depannya adalah manajemen informasi yang lebih terstruktur, guna menunjang adanya transparansi, seperti yang kami inginkan melalui visi yang kami buat, sehingga informasi-informasi kegiatan dapat menyeluruh tersampaikan kepada mahasiswa sains data. Terima kasih atas jawabannya dari paslon nomor 2. Selanjutnya jawaban dari paslon nomor 1, silakan. Baik, Ah. bisa saya dulu ya mungkin. Iya. Mungkin kontribusi apa yang akan diberikan untuk mengembangkan HMSD itu pertama dari anggotanya masing-masing, di mana setiap anggota harus bertanggung jawab atas tugas yang diemban dia, serta meningkatkan fungsionalitas dari masing-masing jabatan yang sudah ada di HMSD, sehingga bisa menstrukturisasi dan juga mengajak semua mahasiswa sains data agar bisa meningkatkan lagi skill-nya, seperti keaktifan mungkin, karena trouble di mahasiswa sains data itu kurang pada keaktifannya, maka dari itu HMSD mengajak semua mahasiswa sains data agar bisa berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan. Mungkin bisa ditambahkan? Baik, saya juga menambahkan dari jawaban Miko. Di sini kontribusi yang lain yang kami ingin lakukan adalah menjadikan seluruh anggota HMSD dan mahasiswa sains data tersebut membaur satu sama lain serta saling menghormati. Dan juga menjadikan seluruh anggota HMSD tersebut bisa berkolaborasi serta bertanggung jawab dalam setiap tugas yang diemban. Terima kasih. Terima kasih jawaban dari paslon nomor 1. Selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu seberapa yakin Anda dapat mengerjakan proker yang Anda buat dan bagaimana siasat agar bisa mengerjakan semua proker. Pada paslon nomor 2, silakan jawab. Ya, kami sangat yakin ya, karena dalam misi kami itu kami dilandasi dengan asas kekeluargaan gotong royong, yang mana hal ini merupakan fondasi gitu dalam menyongsong keberhasilan suatu program kerja. Tetapi kami meyakini ya bahwa di dalam sebuah organisasi itu tidak melulu tentang proker ya, bahwa kita tidak ingin menjadikan para anggota HMSD itu menjadi budak proker ya, budak proker. Maksudnya seorang anggota yang setiap harinya itu hanya dijejeli proker dan proker ya. Karena kami masih yakin ya, dan saya percaya itu bahwa akan ada hal yang juga tidak kalah pentingnya gitu selain proker, yaitu kebersamaan dan kekeluargaan gitu. Yang mana hal ini juga tentunya saling bersinergi ya untuk membantu kesuksesan proker. Dari Angel mungkin. Baik, saya izin menambahkan, seberapa yakin saya dan Raka untuk mengerjakan proker yang sudah kami rencanakan dari awal. Tentu, dari langkah pertama kami mencalonkan diri menjadi pasangan calon ketua dan wakil ketua, kami sudah meyakini bahwa diri kami dapat berkomitmen, serta kami tahu arah dan tujuan yang ingin kami bawa dan kita lakukan bersama menjadi tindakan cerdas, di mana sesuai dengan visi kami ingin menjadikan HMSD yang smart, dan itu akan kami yakini dan kami tanamkan bersama dengan seluruh pengurus HMSD periode berikutnya. Terima kasih. Itu tadi jawaban dari paslon nomor 2. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya jawaban dari paslon nomor 1, silakan.
Baik, saya izin menjawab. Seberapa yakin Anda dapat mengerjakan proker yang Anda buat? Saya yakin semua proker yang kami buat bisa terlaksana, insya Allah. Dan juga bagaimana mensiasati agar bisa mengerjakan semua proker. Kita di sini mengikuti timeline waktu, di mana kita itu harus disiplin, tidak boleh mengulur waktu, karena waktu itu sangat penting. Dan juga sesuai dengan visi kami, yaitu berkolaborasi dan bersinergi. Jadi untuk proker yang dikerjakan itu menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya sendiri, individual dan perorangan. Jadi semua harus bersinergi, berkolaborasi, tanpa memandang itu derajatnya bagaimana, lalu tingkatnya apa. Jadi semua bisa berkesinambungan dan berintegrasi agar proker tersebut bisa berjalan dengan lancar. Mungkin rekan saya bisa menambahkan. Baik, di sini saya akan menambahkan di bagian bagaimana siasat agar bisa mengerjakan semua proker. Yang paling penting adalah kami semua HMSD yang baru nanti ini akan menyamakan visi, yaitu berpartisipasi aktif, kreatif, dan kolaboratif, di mana membangun kolaborasi ini diiringi dengan menjunjung tinggi tanggung jawab dengan penuh profesionalitas dan lapang dada agar bisa mengerjakan semua proker. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya pada paslon nomor 1. Pertanyaan selanjutnya dan yang terakhir pada sesi ini, yaitu bagaimana pandangan Anda terhadap transformasi digital terhadap era transformasi digital dalam kacamata seorang calon pemimpin organisasi. Kepada paslon nomor 1, silakan diberikan jawabannya. Baik. Kacamata saya terhadap transformasi digital, yaitu kita mengalami keterbukaan antara satu sama lain, di mana di era transformasi digital seperti sekarang banyak perubahan-perubahan terjadi. Itu sudah sesuai dengan visi kami, yaitu inovatif, di mana kita dapat mengimbangi perubahan transformasi digital tersebut dengan bagaimana cara berpikir kita. Lalu cara kita untuk mengajak semua agar bisa berinovasi, yaitu dengan adanya musyawarah agar terjadinya pemikiran terbuka dan juga mengevaluasi diri sendiri dan juga organisasi tentunya agar semua kegiatan yang sudah dilakukan itu dapat beriringan dengan apa yang sudah dibuat dan juga tujuannya itu apa. Mungkin bisa ditambahkan. Baik, untuk pandangan mengenai era transformasi digital ini, tentunya kami terbuka terhadap era transformasi digital ini karena transformasi digital ini sesuatu yang harus dihadapi, di mana kita harus bisa menyesuaikan atau beradaptasi dengan era digitalisasi yang sifatnya luas. Sekian dan terima kasih. Itu tadi jawaban dari paslon nomor 1. Silakan paslon nomor 2 memberikan jawabannya. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Kalau menurut tanggapan saya tentang transformasi digital, memang benar ya bahwa saat ini dunia digital itu sedang menghadapi perubahan yang sangat cepat ya. Tapi tentunya hal ini tidak menghalangi kita ya sebagai pelaku organisasi gitu untuk berinovasi dan menerapkan strategi gitu supaya bisa semakin kompetitif di era-era seperti ini. Nah, mungkin cara-cara yang bisa kita lakukan ya dalam menghadapi era digital seperti ini, era transformasi digital ya, kita bisa membuat rencana yang matang gitu. Karena kan pasti tiap-tiap organisasi itu kan menginginkan kesuksesan dalam menghadapi transformasi digital ya. Yang mana kita itu perlu membuat rencana digital yang lebih rinci dan komprehensif gitu. Sebab dibuatnya rencana tersebut ya bertujuan untuk memuat tujuan akhir gitu yang ingin dicapai. Entah itu targetnya dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Terus juga kita harus merekrut ya SDM yang tepat ya. Nah, karena seperti yang kami yakini tadi ya bahwa sumber daya manusia itu merupakan hal yang terpenting gitu dalam mengelola suatu organisasi gitu untuk mencapai suatu kesuksesan. Dan menurut kami ini sangat berkorelasi gitu dengan misi kita yaitu kekeluargaan dan gotong royong yang mana kami yakini ini sebagai
fondasi untuk mencapai keberhasilan transformasi digital ya, elemen-elemen yang barusan ini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Apa ada tambahan? Baik, saya izin menambahkan bahwa sesuai yang telah dikatakan oleh Raka, transformasi digital ini perlu kita adopsi dan kita menyesuaikan dengan transformasi digital ini. Terdapat 5 aspek yang bisa kita beri kesinambungan, yaitu fisikal, spiritualis, mental, lalu intelektual, dan manajerial. Jadi dari kelima aspek tersebut dapat bersinergi dan berkeseimbangan agar terciptanya transformasi digital yang nantinya juga seimbang dengan organisasi yang akan kami pimpin. Jadi akan terwujudnya juga kaderisasi berdasarkan adaptasi dari transformasi digital. Baik, terima kasih jawabannya dari paslon 2. Selanjutnya adalah sesi kedua, sesi debat kedua. Di sesi ini kedua paslon akan dibagi menjadi pro dan kontra, yang nantinya para kandidat akan diberikan sebuah kasus dan kandidat harus menjawab dan menanggapi kasus tersebut sesuai bagiannya, yaitu pro maupun kontra. Untuk dua kasus yang pertama yang menjadi sisi pro adalah paslon 2, dan 2 kasus lainnya adalah paslon 1 yang sebagai pro. Paslon pro dapat menanggapi kasus selama 2,5 menit. Dan untuk yang kontra bisa menanggapi argumen yang diberikan oleh paslon pro selama 1,5 menit. Baik, langsung kita mulai saja. Julia adalah sekretaris himpunan mahasiswa, dan pada suatu hari, Budi yang merupakan divisi perlengkapan sedang melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan perlengkapan untuk sebuah acara. Namun, Julia sama sekali tidak membantu Budi padahal dia sedang di situ. Dia tidak mau membantu dengan alasan itu bukan tugas dia, sehingga dia tidak perlu membantu Budi. Bagaimana tanggapan Anda tentang hal tersebut? Untuk paslon 2, silakan menanggapi dari sisi pro. Oke, yang pertama ya, saya izin mengonfirmasi kembali kami pro ya? Benar. Oke, terima kasih. Saya setuju ya dengan sikap yang dilakukan oleh Julia gitu, karena kan pada dasarnya memang dia ini merupakan anggota dari sekretaris gitu, bukan merupakan tugasnya si Budi gitu. Jadi menurut saya ya ini hak dia gitu, mau bantu atau enggak. Karena kan menurut saya ya, ketika seandainya ada seorang anggota divisi yang mana dia itu tidak mampu menjalankan job desk-nya, itu berarti dia itu sudah gagal. Karena saya yakin pada masa awal, oh ya maaf saya tidak sadar ini, belum menyalakan video. Ya, karena kan saya yakin di awal pasti setiap orang sudah berkomitmen ya, seandainya saat itu Budi sudah berminat ya untuk memasuki divisi perlengkapan, maka dia harus siap segala konsekuensinya gitu. Segala hal yang berkaitan dengan divisi perlengkapan dan akomodasi tentunya harus Budi lakukan gitu. Lain halnya dengan Julia ya tugasnya hanya terikat pada kesekretariatan ya. Dan menurut saya ini pilihannya Julia gitu, mau bantu atau enggak. Walaupun memang beberapa orang ada yang berpikir ini kurang etis gitu. Tapi saya yakin ini tidak salah, Julia. Kurang lebih dari saya seperti itu. Baik, saya izin menambahkan, berhubungan dengan tanggung jawab. Budi sebagai divisi perlengkapan pasti memiliki tanggung jawab yang besar atas divisinya tersebut. Jadi sudah seharusnya Budi harus bisa mengandalkan dirinya dan divisi perlengkapan untuk menyelesaikan segala permasalahannya. Tidak akan menjadi masalah bahwa divisi perlengkapan dapat menyelesaikan dengan baik apabila tanpa pertolongan orang lain
jika ia sudah menyiapkan apa yang perlu disiapkan sebelumnya. Jadi seharusnya tidak ada masalah bagi Budi untuk harus selalu bergantung dengan orang lain. Jadi menurut kami setuju dengan adanya pilihan Julia. Untuk paslon 1, silakan berikan tanggapan kontra selama 1,5 menit. Oke, saya izin menjawab. Di sini tindakan Julia menurut saya menurut saya itu kurang benar, karena sesuai dengan Pancasila sendiri juga itu saling gotong royong agar semua tugasnya itu bisa terselesaikan, di samping memang dia itu memiliki job desk yang tidak masuk sama sekali dengan si Budi ini. Tetapi pada dasarnya memang tidak semua orang bisa menyelesaikan tugasnya seperti Budi ini dengan dirinya sendiri. Maksudnya di sini juga Budi harus adanya kolaborasi, mau itu dengan divisi lain, sekretaris, ketua, dan lain-lain. Jadi menurut saya Julia kurang bisa mengamalkan Pancasila juga dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada bisa ditambahkan? Baik, di sini ada yang namanya asas kekeluargaan, di mana seharusnya bisa saja Julia ini membantu tugas Budi, namun tidak kepada tugas yang utama. Bisa saja membantu tugas-tugas kecil yang ada di divisi perlengkapan tersebut. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya pada paslon 2 dan paslon 1. Pertanyaan kedua, yaitu bagaimana tanggapan dan Anda mengenai acara Pengmas atau pengabdian masyarakat yang diselenggarakan secara online. Pada paslon 2, silakan berikan tanggapan pro-nya. Ya, menurut saya pro ya. Apabila diadakan secara online, ya, karena bagaimanapun yang terpenting dari niat dari pengabdian kepada masyarakat ialah bagaimana kita merealisasikan, ya, entah terlepas dari bentuk medianya itu apakah offline ataupun online, tetapi asal niatnya itu tersampaikan dengan benar, ya, dan benar-benar tersampaikan, maka saya rasa itu tidak masalah untuk melaksanakan secara online. Ya, walaupun memang ini masalah preferensi, ya, ada yang berpikiran bahwa lebih seru offline, ya. Tetapi apabila kita berkaca pada masa pandemi seperti ini, saya merasa bahwa tidak ada masalah untuk diadakan secara online. Kurang lebih seperti itu. Baik, saya izin menambahkan. Tentu diselenggarakannya acara pengabdian masyarakat secara online tidak menjadi sebuah halangan bagi kami organisasi. Mengapa? Karena bila kami dapat bertindak cerdas, yaitu memanfaatkan adanya teknologi digital zaman sekarang, tentu tidak akan menjadi masalah. Yang perlu dipersiapkan adalah apa dan bagaimana langkah kami menyampaikan dengan baik dan menyiapkan para peserta agar dapat menerima informasi maupun materi yang kami berikan juga dengan baik. Jadi untuk masalah penyuluhan ataupun pelatihan pengabdian masyarakat ini, tentu mahasiswa dengan kreativitas yang dimiliki harusnya mampu untuk berinovasi menggunakan teknologi digital zaman sekarang. Platform online yang digunakan untuk meeting, pertemuan, itu juga menjadi sarana yang bisa kami manfaatkan dan justru menjadi sebuah pengembangan bagi pengabdian masyarakat. Terima kasih. Untuk paslon 1, silakan berikan tanggapan kontranya. Baik, saya di sini izin menjawab. Dalam sisi kontra, di sini tentunya apabila kita mengadakan acara pengabdian masyarakat seperti bagaimana cara menggunakan media online sebagai cara berkomunikasi kita, tentunya itu akan sangat apalagi kan kalau acara Pengmas ini diikuti oleh masyarakat yang awam, masyarakat yang kurang mengerti tentang literasi digital atau semacamnya. Jadi menurut saya kurang bisa dimengerti apabila kita mengadakan secara online,
padahal masyarakat tersebut itu belum mengerti cara menggunakan platform online. Dan juga kegiatan-kegiatan secara Pengmas ini memang seharusnya diadakan secara offline dengan syarat yaitu mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan, sehingga adanya seperti mata dengan mata dan bisa adanya rasa seperti membantu secara real gitu. Jadi adanya fisik tersebut bertemu dengan fisik itu mungkin sepertinya lebih menumbuhkan pemahaman yang lebih baik daripada diadakan secara online. Mungkin rekan saya bisa menambahkan. Baik, untuk Pengmas itu memang lebih efektif dilakukan secara offline. Mengapa? Karena apalagi untuk Pengmas yang sifatnya praktek, dan juga kita lihat dulu sasarannya, apakah sasarannya seperti orang tua, di mana orang tua yang sulit untuk mengerti teknologi. Jadi lebih baik dilaksanakan secara offline saja. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan pada saat rapat himpunan. Terdapat beberapa anggota yang diam. Kita tidak tahu dan tidak paham apakah mereka memperhatikan atau tidak. Apakah Anda menegurnya atau tidak? Berikan alasan Anda. Silakan kepada paslon 1 berikan tanggapan pro-nya. Baik, saya izin menjawab dari sisi pro-nya. Tentunya di masa online seperti sekarang, pastinya itu keadaan sudah berubah dan juga kegiatan juga udah mulai online, di mana seseorang apabila mengadakan secara online itu otomatis di rumah, dan tentunya itu permasalahan di rumah juga kadang di luar dugaan. Jadi apabila pada saat rapat himpunan itu ada anggota yang diam, maka lebih etisnya kita men-text dia secara personal agar dia juga tidak merasa dipermalukan ya, dan juga kita juga nggak tahu sedang bagaimana dan apa kondisi dia di rumah pada saat itu. Apakah terjadi masalah atau bagaimana, kita tidak tahu. Jadi lebih etisnya kita men-text dia selama dia itu masih kurang berkontribusi, jadi kita memberikan memberikan masukan kepada dia itu secara personal, seperti itu. Mungkin ada tambahan? Untuk tambahan dari saya sebenarnya kurang lebih sama dengan Niko ya. Ini sesuai dengan etika aja, kayak kalau misalkan memang anggotanya itu diam, jangan menegurnya tuh di forum besarnya gitu. Sebisa mungkin kayak menegur dengan baik-baik dan bertanya apa ada kendala, apa ada masalah yang menyebabkan orang itu diam gitu. Seperti itu. Terima kasih. Silakan untuk paslon 2 tanggapan kontranya. Ya, oke, terima kasih Mbak Nisa. Saya akan menjawab di bagian kontra terhadap sikap diam organisasi ini. Yang pertama ya, yang saya rasakan apabila seandainya saya di situ sebagai seorang rekan, tentunya saya akan kecewa ya, karena kan kita berorganisasi ya, hidup bersama, menjalani segala kegiatan itu bersama. Jadi segala keputusan yang nantinya akan diambil, itu kan pasti kan harus berdasarkan keinginan dari setiap anggota ya. Nah, seandainya dia diam ya, tentu kita kan nggak bakal mengetahui keinginan dia ya seperti apa. Jadi khawatirnya nanti diamnya dia itu justru akan membawa ketidaknyamanan
dia sendiri gitu, karena keputusan yang diambil organisasi itu dia tidak mengutarakan pendapatnya gitu. Nah, lalu mengenai hal ini tentunya masing-masing diri kita pasti normalnya kan akan menegur ya. Cuman yang membedakan adalah cara menegurnya seperti apa. Nah, jika saya di situ tentu saya akan menegurnya ketika forum itu sudah berakhir ya, mungkin bisa secara personal, atau kalau tidak sempat itu ya saya bakal hubungi lewat aplikasi pesan instan ya seperti WA gitu. Akan saya berikan penjelasan ya mengenai sikap apa yang seharusnya dilakukan, apa yang harus dirubah. Walaupun memang perubahan dalam diri manusia itu tergantung pada dirinya masing-masing, dan seandainya dia ini masih belum berubah gitu, ya tentu masih akan saya akan saya encourage lagi supaya keaktifannya itu lebih ditingkatkan. Tapi prioritas saya tentunya pada program kerja ya. Selama dia itu tidak menghambat program kerja ya, walaupun dia itu sangat pendiam, saya rasa saya tidak memiliki masalah ya atas hal tersebut. Hanya saja akan lebih baik jika seandainya dia mau mengeluarkan pendapat ya. Karena kan kunci dari saling mengerti ya tentunya komunikasi ya. Bagaimana kita mengerti kalau seandainya kita tidak mengungkapkan perasaan hati ya. Kurang lebih seperti itu dari saya. Baik, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Misalkan ada demo yang dilakukan mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto perihal transparansi UKT, penurunan UKT, kebijakan rektorat, dan sebagainya. Menurut Anda, apakah mahasiswa sains data perlu berpartisipasi dalam hal itu? Berikan alasan Anda. Baik, saya izin menjawab untuk sisi pro-nya. Tentunya mahasiswa harus ikut berpartisipasi. Bagaimanapun, walaupun ada perwakilan mahasiswa seperti BEM ataupun BPM, apabila sudah menyangkut tentang UKT ataupun biaya pendidikan ataupun hal sebagainya, itu mahasiswa harus turut berpartisipasi. Dan di masa pandemi seperti ini tentunya banyak kendala dalam hal biaya, seperti orang tuanya di PHK ataupun segala macam tentang biaya. Tentunya itu sangat menyulitkan mahasiswa itu sendiri jika biaya kuliahnya itu tidak ada penurunan ataupun kurangnya transparansi biaya. Dan juga di sini mahasiswa harus memberikan suaranya, bukan hanya perwakilan saja yang memberikan pendapat. Jadi semua itu bisa direbukan hingga terciptanya musyawarah untuk mufakat dari mahasiswa, dari perwakilan mahasiswa, dan juga dari pihak kampusnya itu sendiri. Mungkin ada tambahan? Baik, untuk mahasiswa sains data perlu berpartisipasi dalam hal itu. Ya, kenapa? Karena kalau hanya mengandalkan dari pihak BEM, memang pihak BEM itu memang lebih dekat ke rektorat, namun di sini HMSD lebih dekat ke mahasiswanya, di mana mahasiswa sains data dapat lebih mengetahui kayak transparansi UKT itu seperti apa, terus penurunan UKT-nya itu seperti apa, dan juga kebijakan dari rektoratnya bagaimana terhadap UKT tersebut. Terima kasih. Silakan untuk paslon 2 memberikan tanggapan kontranya. Iya, oke, saya akan menjawab dari sisi kontra terhadap aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa di TTP. Kalau saya mungkin akan melihat dulu ya kondisi di TTP ya. Yang nyatanya kita kan bukan prodi satu-satunya ya. Ada banyak prodi di TTP, ada banyak fakultas. Yang mana saya yakin dalam aksi demo ini tentu juga diikuti mereka gitu. Dan terus juga kita lihat ya bahwa prodi sains data ini jumlahnya itu masih sedikit ya. Menurut PDDikti kemarin terakhir saya lihat sekitar 60-an ya, di mana jumlah angkatan 21 itu lebih banyak dari angkatan 2020. Nah, selain itu juga saya kurang tahu di TTP seperti apa, tapi beberapa teman saya yang teman kuliah saya dulu gitu yang mendapat beasiswa, mereka itu dilarang demo ya oleh sebutannya oleh penyedia beasiswanya ya. Jadi saya rasa tidak
perlulah demo. Kita bisa protes dengan cara lain gitu. Mungkin seperti kita meminta kelengkapan dari inventaris gitu ya, yang justru menurut saya bakal lebih menunjang kegiatan akademik gitu. Untuk apa kita demo, untuk apa panas-panasan, mungkin lebih baik kita belajar di rumah atau ngapain gitu. Karena kan saya percaya bahwa aksi demo ini sudah dilakukan oleh prodi lain gitu, sudah diwakili. Sehingga ya kami rasa tidak perlu lah, mending kita lakukan kegiatan lain yang lebih bermanfaat, produktif ya. Memang ya beberapa yang berpendapat bahwa ini kan membela, tapi saya yakin pihak kampus pun sudah memperhitungkan ya tentang UKT. Saya yakin pihak kampus itu paham bahwa UKT ini nggak ketinggian, nggak kerendahan gitu. Saya rasa sebanding lah. Kurang lebih seperti itu dari saya. Baik, saya izin menambahkan sedikit. Benar kata Raka bahwa tindakan demo ini tidak perlu dilakukan karena kami masih punya cara lain atau cara-cara bentuk protes yang lain yang lebih bermanfaat bagi kita sendiri mahasiswa. Contohnya adalah meminta hak fasilitas pelayanan yang lebih baik. Seperti contoh, Igracia sebagai pusat informasi yang lebih berkembang lagi di kemudian harinya. Terima kasih. Baik, itu tadi pertanyaan dari sesi pro kontra pada sesi debat ini. Selanjutnya adalah tanya jawab dari audiens terhadap paslon. Kepada peserta yang memiliki pertanyaan, silakan menuliskan NIM, nama, dan pertanyaannya di kolom chat. SS. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya kepada paslon, pada kedua paslon, bisa menuliskan nama, NIM, dan pertanyaannya di kolom chat. Pertanyaan pertama dari Haidar Fadila Fika dengan NIM 20110022.
Apa yang akan Anda lakukan jika kebijakan yang Anda keluarkan banyak ditentang oleh anggota organisasi? Silakan, paslon yang ingin menanggapi. Ya, izin masuk, moderator. Ya, silakan. Ya, saya ingin menanggapi pertanyaan dari Saudara Haidar Fadila Fika terkait kebijakan apa yang akan Anda lakukan jika kebijakan kita itu ditentang oleh banyak anggota organisasi. Kalau saya yang pertama akan saya lakukan tentunya kita kan, kalau saya bersama Angel itu kan menjalankan organisasi berdasarkan atas asas kekeluargaan dan gotong royong ya. Tentunya saya akan lihat dulu ya kondisi seperti itu, apakah sebelumnya saya sudah dalam posisi untuk menjelaskan mengenai kebijakan yang saya ambil gitu, kayak alasannya apa saya ngambil ini, terus dampaknya apa seandainya saya terapkan ke organisasi gitu. Nah, tetapi seandainya setelah saya jelaskan ya, anggotanya itu tetap banyak yang tidak setuju ya, alias menentang pendapat saya, karena kita ini organisasi yang berbasis keluarga, tentunya saya tidak mungkin mementingkan keinginan saya sendiri gitu. Nggak mungkin saya tiba-tiba laksanakan, saya putuskan gitu. Jadi ya kita akan melaksanakan musyawarah ya untuk menentukan langkah apa yang diambil. Dan hasil itulah yang nantinya akan kita putuskan bersama-sama ya, terlepas dari apakah saya setuju dengan keputusan ini. Maksud saya setuju itu apakah saya srek gitu dengan keputusan ini. Kurang lebih seperti itu kalau dari saya. Mungkin dari Angel bisa menambahkan. Baik, saya izin menambahkan bahwa perlu dipahami ya bahwa suatu organisasi itu pasti tak luput dengan adanya konflik masalah dengan para anggotanya atau timnya. Jadi memang hal yang wajar untuk menghadapi hal-hal seperti ini, di mana anggota kami nantinya pasti memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda. Kami sebagai pemimpin dari organisasi, maka kami harus mencoba mendengarkan dan mempertimbangkan dari hasil musyawarah. Karena apapun yang diputuskan bersama tentu akan menjadi kepentingan bersama juga. Terima kasih. Untuk paslon 1, silakan berikan tanggapannya. Saya mengenai tentang kebijakan yang ditentang oleh anggota organisasi lain, memang wajar jika dalam suatu organisasi itu ada konflik, karena kan banyak kepala tentunya di dalam suatu organisasi, berdua saja itu lagi itu suatu organisasi. Jadi bagaimana cara kita untuk menanganinya itu, yang pertama itu dengan musyawarah, lalu kita tanyakan kepada seseorang yang tidak setuju tersebut itu, tidak setujunya itu bagaimana, dan solusi yang diberikan itu bagaimana. Jadi jika dia memberikan solusi, kita mencoba untuk menemukan solusi yang dia berikan itu cocok atau tidak, sesuai dengan visi misi yang sudah dibuat oleh ketua yang setelah dipilih. Jadi memang demokrasinya seperti itu. Kita bermusyawarah agar bisa memecahkan masalah dan juga perselisihan antar anggota itu tidak ada. Jadi semuanya terbuka. Gitu, mungkin ada yang mau ditambahkan? Baik. Jika memang banyak yang ditentang oleh anggota, di sini tentunya karena kami memakai asas kekeluargaan, di sini kami ingin membuat semua anggota itu nyaman berada di organisasi ini, maka kami akan mencoba mencari solusi lain kayak kenapa sih ada yang nggak setuju tentang proker yang ini gitu, atau tentang kebijakan ini tuh kenapa gitu, apakah dari orang yang menentang itu ada kebijakan yang lebih baik dari dia atau bagaimana gitu, seperti itu. Tadi jawaban dari para paslon. Apa ada pertanyaan lagi? Silakan yang ingin bertanya. Dari Muhammad Rizal Syafi'i dengan NIM 20110012.
Menurut pendapat kalian, selaku paslon ketua dan wakil ketua HMSD ITTP, bagaimanakah kondisi himpunan kita saat ini secara general? Lebih baik lagi kalau bisa dijelaskan secara detail. Baik, saya izin menjawab dari paslon 1 untuk pertanyaannya Mbak Rizal Syafi'i ya, keadaan himpunan kita secara general. Mungkin karena kita ini masih baru dan juga masih meraba, jadi ya keadaan kita tentunya agak kurang fungsional antara satu divisi dengan yang lain, dan juga orang-orangnya masih kurang peka dan aktif dalam melaksanakan tanggung jawabnya tentunya. Jadi ya itu patut dipahami, karena kan juga kalau memang anak baru lahir saja belum tentu tahu segalanya, belum tentu bisa jalan kan. Nah, jadi itu hal yang wajar. Tetapi bagaimana cara kita mengevaluasi dari hal tersebut, maka timbullah suatu solusi bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu. Mungkin ada yang ditambahkan? Baik, di sini saya berbicara sebagai mahasiswa di luar HMSD karena saya sendiri bukan himpunan sains data yang inti. Menurut saya kondisi himpunan ini terlebih kepada proker-prokernya yang saya rasa itu belum menggerakkan semua mahasiswa di luar HMSD itu sendiri gitu. Dan di sini maka perlu dilakukan seperti penambahan divisi seperti divisi advokasi, di mana untuk membantu mahasiswa yang mempunyai permasalahan tentang beasiswa seperti yang saya rasakan kemarin, kesulitan untuk melakukan evaluasi beasiswa karena dosen yang telat untuk mengupload nilai. Dan di situ saya butuh bantuan dari HMSD, dan menurut saya itu hal yang bisa diperbaiki untuk ke depannya. Terima kasih. Silakan paslon 1 untuk memberikan tanggapannya. Ya, menanggapi dari pertanyaan Rizal ya. Kalau menurut saya, sebagai himpunan yang baru, istilahnya baru netes ya, karena baru muncul tahun 2020, anggotanya baru terbentuk 2020 hingga sekarang, sudah 2 tahun, menurut saya sudah cukup baik ya dari segi penyelenggaraan kegiatan, karena dari awal kita udah digodok ya buat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan gitu. Saya masih ingat ya, dulu waktu awal itu tiba-tiba kita setelah baru dibentuk menyelenggarakan acara AMT ya, Achievement Motivation Training, terus juga beberapa webinar gitu, walaupun kita masih terbilang baru dibanding himpunan yang ada di Fakultas Informatika ITTP, itu sudah cukup baik menurut saya. Ya walaupun memang tidak dipungkir ya masih ada beberapa kekurangan ya, karena kita kan baru masuk ke dunia perkuliahan ya, sehingga sistem kerja itu masih banyak yang belum beradaptasi gitu dari sebelumnya SMA sekolah ke perguruan tinggi ya, kayak istilah-istilah, terus strukturalnya seperti apa, rantai komandonya seperti apa. Ya saya rasa itu manusiawi ya, karena dalam perjalanannya pun kita terus beradaptasi untuk mengarah ke arah yang lebih baik gitu. Terus juga hal ini kami harap bisa diperbaiki ya di periode selanjutnya, entah siapapun yang terpilih ya, karena bagaimanapun kan kita udah dapat basicnya, kita udah punya pengalaman selama 2 tahun menjalani kegiatan. Jadi dari kesalahan itu kita belajar untuk menyelenggarakan kepemimpinan HMSD yang lebih baik lagi. Kalau dari saya sih seperti itu. Mungkin Angel bisa menambahkan. Terima kasih. Baik, saya rasa sudah cukup, Raka. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit lagi ya, karena ini sesuai dengan rencana kami ya, yang di awal tadi, yaitu kami berencana untuk menambah jumlah divisi kewirausahaan dan divisi pengembangan sumber daya manusia, supaya kualitas anggota HMSD dan mahasiswa sains data itu tetap terjaga ya. Karena soal kualitas ini, kami juga memiliki niatan ya untuk tidak hanya mengembangkan kualitas di bidang akademik ya, karena kalau di bidang akademik itu kan kayak memberikan pelatihan gitu tentang mata kuliah. Kami juga ingin memberikan hiburan ya,
Karena kan ya namanya manusia, kita pasti punya titik jenuh lah ya. Mungkin bisa dari divisi PSDM suatu saat nanti gitu mengadakan kegiatan program kerja seperti setiap bulan itu refreshing jalan-jalan kemana gitu. Nah itu kan salah satu bagian dari menjaga kualitas ya, kualitas seorang, sehingga nggak terlalu bosan gitu dihadapi dengan pekerjaan-pekerjaan. Apalagi untuk yang angkatan kita nih, angkatan 2020, itu kan pasti bakal masuki semester-semester sibuk ya, semester 5, semester 6 gitu. Jadi ya seperti itu sih. Selain itu juga sesuai di misi kami ya, dan visi muda, kita ingin gitu menjalin keakraban dan partisipasi kalian gitu yang lebih banyak lagi di periode selanjutnya gitu. Ya memang kami akui ya bahwa kemarin selama 6 bulan dari anggota di luar HMSD itu jarang dilibatkan. Itu harapan kami dan rencana kami. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih dari paslon yang telah menjawab. Ini ada Muhammad Abdul Latif yang mengangkat tangan. Silakan kemukakan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya dari SD 21, nama Muhammad Abdul Latif, NIM 2110002. Declare dulu ya, ini nggak ada unsur kebencian sama sekali. Untuk pertanyaan paslon 1, melihat track record dari saudara Miko Ardian, dulu kan dia koor divisi penelitian dan inovasi. Anda memiliki banyak proker, salah satunya adalah responsi atau belajar bareng yuk. Namun selama ini proker itu hanya berjalan 2 kali dari 4 kali. Kalau Anda menjadi ketua selanjutnya, bagaimana Anda bisa bertanggung jawab dan menjamin agar semua divisi dapat melaksanakan prokernya, dan kalau divisi di Anda yang pimpin sendiri kurang baik dalam melaksanakan proker, bagaimana? Dan Baik. Sebentar, masih ada satu lagi untuk paslon yang satunya. Untuk paslon kedua, melihat kasus yang pernah dilakukan oleh saudara Miko, Anda kan dulu sebagai ketua dan wakil dan ketua periode sebelumnya. Bagaimana Anda dapat menjamin hal itu tidak terulang kembali ketika Anda menjabat sebagai ketua dan wakil? Terima kasih. Kalau belum jelas, bisa saya kirim di chat. Baik, saya izin menanggapi ya. Untuk masalah proker yang BBY itu yang belajar bareng yuk itu, kan karena kan diadakan setiap akhir semester, artinya itu untuk mengeneralisasi ataupun mengevaluasi bagaimana materi yang kita dapatkan selama 1 semester itu. Nah, menanggapi hal tersebut, kemarin karena rata-rata semua anggota HMSD itu masuk ke dalam kepanitiaan dinamika, dan itu SDM-nya juga sangat kurang, dan juga anggota divisi saya juga itu cuman 2 dan saya sebagai koordinatornya, jadi banyak jadwal-jadwal yang bertabrakan, dan tentunya apabila diadakan itu sangat tidak memungkinkan karena juga kurangnya efektivitas, dan nanti jadinya akan jadi kurang maksimal kegiatannya. Dan juga pada saat itu juga terjadi banyak halangan, karena kan pertamanya jadi panitia dan juga jadi anggota organisasi. Jadi di mana ingin mengerjakan proker organisasi, di mana juga ingin mengerjakan proker di kepanitiaan. Jadi itu juga memang kesalahan dari kami, kurang menguasai, karena saya juga mengatakan sebelumnya bahwa organisasi ini juga baru terbentuk ya. Jadi orang-orangnya juga belum terlalu terlatih bagaimana cara mengurus proker di perguruan tinggi atau lain semacamnya. Jadi kendalanya ada di kesediaan waktu juga SDM. Seperti itu. Baik, saya izin langsung menjawab pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Terima kasih pertanyaannya untuk Abdul Latif.
Di sini saya ingin menekankan apa yang ingin dilakukan saya bersama Raka ke depannya. Untuk hasil evaluasi sebelumnya, memang diakui bahwa HMSD periode sebelumnya masih kurang dalam menyusun atau memanfaatkan dari manajemen resiko yang sebelumnya harusnya kami lakukan. Tapi pada penyusunan proker atau program kerja berikutnya, kami sudah menyusun strategi bahwa tidak hanya menyusun program kerja apa yang akan direncanakan, tapi kami juga akan mempertimbangkan resiko apa yang akan terjadi dan apa yang akan menjadi plan keduanya. Sehingga kami yakin tidak ada hal-hal yang dapat terulang dari peristiwa tersebut. Karena dari manajemen resiko, seperti yang kita ketahui, ada resiko negatif dan positif. Yang perlu kita antisipasi adalah resiko negatifnya. Dan itu akan kami terapkan melalui tujuan dan arah yang kami sepakati bersama dengan pengurus HMSD berikutnya. Mungkin dari Raka akan ada tambahan, silakan. Ya, izin menambahkan sedikit ya. Salah satu penyebabnya kita ketahui bersama ya bahwa HMSD itu masih diisi oleh sedikit sumber daya manusia ya. Dan melihat kesempatan dan peluang ya bahwa di periode selanjutnya itu sudah ada kalian gitu ya, angkatan 2021, maka itu akan menjadi solusi gitu, solusi bagi kita bersama ya untuk semakin menyukseskan program kami secara maksimal gitu. Karena kan kita ketahui kemarin salah satu penyebab terbesarnya ya karena kekurangannya sumber daya. Kurang lebih seperti itu sih harapannya. Sebentar izin menambahkan dari jawaban Miko mengenai bagaimana menjamin agar semua divisi dapat melaksanakan prokernya. Kebetulan dari proker kami itu ada yang namanya wording naik, ada yang namanya staff terbaik ataupun divisi terbaik. Di sini setiap bulan selain akan melaksanakan rapat bulanan, kami juga akan melakukan evaluasi bulanan sampai sejauh mana proker yang awalnya dibuat, rencana dibuat, sampai sejauh mana berjalannya gitu, seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Muhammad Abdul Latif, apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Berarti panitia ya. Panitia. Kedua. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Silakan bagi yang ingin bertanya, bisa menuliskan NIM, nama dan pertanyaannya di kolom chat, atau menggunakan fitur raise hand. Jika sudah tidak ada, maka akan saya lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sosialisasi tentang pemungutan suara untuk calon ketua dan wakil ketua HMSD periode 2022-2023. Kepada panitia yang bersangkutan, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, baik. Kita lihat ya bahwa sebelumnya kita telah melalui acara debat dan orasi dari para calon ketua dan wakil ketua HMSD periode 2022-2023. Nah, sekarang ini saya akan membacakan ya ketentuan pemungutan suara di pemilihan ketua dan wakil ketua HMSD periode 2022-2023. Oke, yang pertama, pemilihan calon ketua dan wakil ketua HMSD 2022-2023 dilaksanakan secara online dengan menggunakan media Google Form. Yang kemudian, pemilih mengisi Google Form menggunakan email institusi. Yang ketiga, pemilih merupakan seluruh mahasiswa sains data Institut Teknologi Telkom Purwokerto dibuktikan dengan nomor induk mahasiswanya masing-masing. Yang keempat, pemungutan suara dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Maret 2022 pukul 12 sampai 23.59 WIB.
Yang kelima, pemilih dilarang menitipkan hak pilihnya kepada orang lain. Dan yang keenam, pemilih calon ketua dan wakil ketua HMSD 2022-2023 dilakukan dengan menandai atau bisa mengeklik gambar calon yang bersangkutan. Untuk selanjutnya terdapat ketentuan dari perhitungan suara. Yang pertama, perhitungan suara dilaksanakan pada hari Minggu 6 Maret 2022 pukul 00 sampai selesai. Perhitungan suara dijalankan berdasarkan prinsip adil, jujur, dan transparan. Yang ke-9, apabila jumlah peserta calon ketua dan wakil HMSD lebih dari 1, maka peserta calon yang meraih jumlah suara sah terbanyak dinyatakan sebagai ketua dan wakil HMSD periode 2022-2023. Apabila jumlah suara pemilih paslon 1 dan paslon 2 seri, maka akan dilakukan pemilihan ulang sampai mendapat suara 50% plus 1 dari total suara pemilih. Dan untuk selanjutnya akan ada tips-tips atau tahapan-tahapan untuk pemungutan suaranya. Bisa kita simak bersama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pemirsa HMSD, bagaimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Oke, baik, di video kali ini para panitia pemirsa ingin memberikan tahapan-tahapan pemungutan suara pada pemilihan ketua dan wakil ketua HMSD periode 2022 sampai 2023. Oke, jadi pada pemungutan suara ini akan dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa Sains Data Institut Teknologi Telkom Purwokerto nih, yang nantinya akan menggunakan media Google Form. Untuk mengakses Google Form ini, pemilih harus menggunakan email institusi nih, jadi nggak bisa sembarang email yang bisa mengakses. Kalian bisa menggunakan laptop ataupun HP ya. Oke, jadi langsung saja kita buka link di formnya. Untuk linknya nanti akan di-share oleh para panitia pada saat pemungutan suara. Oke, kita langsung buka. Oke, baik. Oke, jadi ini tampilan awal dari Google Form-nya. Bisa kita lihat di sini ada pemungutan suara ketua dan wakil ketua HMSD 2022 sampai 2023. Oke, di deskripsinya juga ada peraturan nih pemungutan suara. Salah satunya pemilih calon ketua dan wakil ketua HMSD dilaksanakan secara online dengan menggunakan media Google Form. Oke, bisa kalian baca ya sendiri nanti. Dan untuk pertanyaan pertama ada NIM nih. Jadi kalian untuk halaman pertama ini harus memasukkan NIM nomor induk mahasiswa kalian nih. Oke, setelah kalian memasukkan NIM-nya ini, kita klik ya berikutnya. Oke, jadi di halaman yang kedua terdapat visi misi dari pasangan calon nomor urut 1 nih. Dan setelah visi misi bisa kita lihat sendiri ada foto dari paslon ya, paslon yang pertama. Kalau kita klik berikutnya. Oke, untuk halaman selanjutnya ada visi dan misi dari pasangan calon yang nomor urut 2. Terdapat Lutfi Raka Nabila dan Elizabeth Angelin Halimina ya, sebagai pasangan calon kedua. Oke, kita klik lagi berikutnya. Nah, untuk halaman terakhir ini kalian pilih ya yang nantinya pasangan calon akan kalian pilih. Nah, untuk memilihnya itu gampang sekali. Kalian hanya bisa mengklik salah satu fotonya yang nantinya akan kalian pilih pasangan calonnya sesuai dengan hati nurani kalian nih, bisa dibilang ya. Oke, ini hanya contoh saja. Saya klik nomor urut 2 ya. Oke, setelah kalian memilih pasangan calon yang akan kalian pilih, kalian bisa langsung klik kirim nih. Oke, jadi jawaban Anda telah direkam. Oke, jadi itu saja tahapan-tahapan dari pemungutan suara pemilihan SD nih. Jangan pada lupa kalian untuk menggunakan hak suara kalian nih, karena hak suara kalian ini akan berpengaruh nih untuk HMSD ke depannya. Oke, kami dari panitia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Oke, baik. Jadi itu peraturan untuk pemungutan suara dan tahapan-tahapan dalam pemungutan suara ya. Untuk linknya nanti akan kami kirimkan pada jam 12 di grup chat WhatsApp ya. Dan
kami harapkan dari panitia dan semua untuk menggunakan hak suara kalian, karena hak suara kalian ini akan penting untuk HMSD ke depannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih panitia yang telah menjelaskan tahapan pemungutan suara Ketua dan Wakil Ketua HMSD periode 2022 dan 2023. Diharapkan teman-teman dapat memanfaatkan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya dan tidak golput, karena suara kalian akan menentukan perkembangan HMSD di masa depan. Dan itu tadi adalah penutup dari acara Pemira hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kami panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian teman-teman. Sekian acara hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jangan lupa digunakan hak pilihnya.